Wa man lam yahmil tilkal mu'nah, dan siapa yang tidak menanggung bantuan tersebut linnasi untuk manusia, tidak mau bantu orang lain padahal dia diberi kekayaan, diberi pengaruh jabatan, faqad arrada tilkan nikmah lizawal, maka sungguh dia membentangkan nikmat tersebut untuk hilang, lenyap. Gimana membentangkan? Menyediakan untuk hilang, ya, disodorkan, dibentangkan untuk hilang, lenyap. Berarti siap-siap hilang nikmatnya. Kenapa? Disimpan saja, tidak diberikan kepada orang lain. Ya seperti orang diberi benda, saya ngasih kepada seorang santri, ini pensil, diterima, dipegang saja, tidak dibuat menulis, tidak mencatat. Saya ambil lagi. Kenapa? Enggak difungsikan. Kalau ingin berkah hartanya, keluarkan, jadikan sedekah, bantu kaum muslimin. Jadi orang yang keluar bantu saudaranya memenuhi hajat apa yang dibutuhkan, itu jauh lebih baik, lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini, kata sabda Nabi, ya. 2 bulan. Daripada iktikaf di Masjid Nabawi 2 bulan, lebih baik bantu orang. Padahal pahalanya di Masjid Nabawi berapa itu? Subhanallah, ada orang jual kacang. Kita enggak selera sebenarnya, ini kacang rebus. Ya. Beli walaupun 5.000, 2.000, setidaknya untuk niat bantu. Itulah sedekah yang tersembunyi. Anda seperti kesannya membeli, tapi ternyata Anda niat bantu orang itu, sudah dapat 2 kali. Apa? Jual beli, pahalanya ada. Kemudian membantu dengan niat melariskan dagangannya orang ini. Ingin lebih lagi, andaikan ada sisa susu, ya, mungkin belinya 5.000, uangnya 10.000. Sobung sosokan pon kalak saja. Tambah lagi tikal pon. Nah, itu sedekah sirri. Saya teringat ada orang, ya, bisa beribadah haji. Dia orang bukan dikatakan orang kaya mampu, enggak. Jual cabai di pasar, bukan pemilik ladang cabai, ya. Kalau cara kena cabai, ya, so oke. Ini yang jual di pasar, ngulak, kemudian dijual di pasar. Tiap hari dia nabung, ada hasil 25 rupiah ditabung, hasil 50 rupiah ditabung. Zaman dulu tahun 90-an, sekian puluh tahun, kira-kira 20 tahun dari usahanya itu, dia berangkat haji dari keringat jual cabai itu. Masya Allah. Ternyata orang ini ada rahasia. Di tempat-tempat yang mustajab itu, dia punya kelebihan yang diketahui oleh kiai, salah seorang kiai di Bondowoso yang menyertainya ini jamaahnya, jamaah hajinya. Ada apa ini, kok bisa punya sir rahasia? Ditanya, apa rahasianya sampean ini? Sopo gula culan japi enten pian mi bola andi malam-malam apa? Napa ki gula tandi malam-malam, tandi wirita. Bedeman amalan tapi sedekah. Jadi jual cabai yang hasilnya itu minim, dia ingin berhaji harus nabung 25 rupiah, 50 rupiah. Berarti kan bukan dana besar itu, bukan modal besar dia berjualan itu, tapi bisa berangkat haji, tapi masih juga bersempatan sedekah. Dari mana sedekahnya? Setiap ada orang beli cabai 1 kilo, 1 on berapa misalkan, dilebihkan, timbangannya dilebihkan, bukan dikurangi, ya. Yang banyak kan dikurangi kan. Bahkan dengan cekatan sudah siap, ini adalah timbangan yang sudah kurang, ini plastik
yang diperlihatkan. Senapa ki? Olati ki? Pon? Ditukar di sini. Diambil yang kurang, dibungkus. Ini pedagang yang culas mendatangkan murka Allah ya. Sementara ada bu haji tukang cabai punya sir rahasia, Masya Allah, keberkahan. Ternyata diam-diam sotokohnya seperti itu. Setiap dia melayani pembeli, diam-diam dia tambahkan berapa sih lombok itu ya, mungkin ditambah gitu, 10 lombok, tapi tiap hari, tiap ada pembeli. Ini kecerdasan sosial ya, kepekaan sosial yang berangkat dari kecerdasan spiritual. Sementara kadang-kadang di antara kita ini hanya bisa beribadah spiritual individual tetapi belum sosial, atau tidak seimbang. Ada yang sosialnya baik tapi hubungan vertikalnya kepada Allah tidak baik. Kalau bantu orang, Masya Allah, insya Allah pahalanya umroh dan haji ya, tetapi tidak sholat, sholatnya malah diulur-ulur sampai kodok, sampai ditinggal ya. Aktivis kemanusiaan, Masya Allah, turun ke sini, tapi ya puasa tidak puasa Ramadan ya, tetap saja kadang alasannya demi kegiatan kemanusiaan sosial. Nah ini tidak berimbang, hubungan vertikal horizontalnya tidak seimbang. Hati-hati dia terkena nasib orang yang tekor, bangkrut, muflis. Sabdanya Rasulullah, manil muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat ini sepengetahuan beliau, al-muflis indana ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, man laisa lahu dinar wala dirham, orang yang tidak punya uang, tidak punya modal, tidak punya uang, itu bangkrut ya Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan, tapi memberikan jawaban yang lain, yang ternyata jawabannya jauh lebih bernilai, bermakna. Al-muflis, orang yang muflis, min ummati, dari umatku, adalah orang yang jaa yaumal qiyamati, dia datang kelak pada hari kiamat, bisolatin wasyamin wasodaqatin, dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya. Tetapi dia juga kemudian wasyatama hadza wa daraba hadza, mencaci maki ini, memukul itu, membunuh, mencuri, mengambil harta orang lain secara niaya. Akhirnya dia di pengadilan akhirat, timbangan amalnya dibayarkan, amal kebaikannya dibayarkan untuk melunasi dosa-dosa kesalahannya. Pahala sholatnya dibayarkan untuk dosa membunuh, pahala puasanya dibayarkan untuk dosa merampok, pahala sedekahnya dibayarkan untuk berzinanya. Ternyata semua kebaikannya sudah habis, dosanya masih ada. Terus dari mana dia melunasinya? Datang di pada gemet kape, cari amal-amal kebaikannya sudah ada semua. Oh, ini pernah berbakti orang tua, diberikan. Ini sudah semua dihabiskan, ternyata masih besar dosanya. Kalau bisa dikalkulasi, amal baiknya katakanlah 100 kebaikan, hutang kesalahannya, dosa-dosanya 200 kesalahan, dosa-dosa. Yang 100 kebaikan ini dibayarkan, lunas apa enggak? Tersisa masih 100 lagi, karena 200 hutang kesalahannya. Dari mana dia melunasinya? Sudah enggak punya modal, mengambil pahalanya orang lain ya tidak bisa, nafsi-nafsi. Maka pada akhirnya
dosa-dosa orang yang teraniaya ini dilimpahkan kepada dirinya. Ada berapa orang zalim, ada berapa orang yang terzalimi, ini dirampok hartanya, ini dipukul, ini ditipu. Ternyata dosa-dosanya orang ini dialihkan kepada orang yang zalim itu yang tidak mampu melunasi kesalahan-kesalahannya. Ada satu cerita, seorang raja dulu pernah mencium wanita. Akhirnya ketika dia punya anak gadis, putrinya ini dicium oleh orang lain ya. Lalu dia teringat, ya Allah, iya saya dulu pernah punya dosa yang sama seperti ini. Terbalaskan pada anaknya ya. Kalau kemudian Allah mengampuni, orang ini sudah bertaubat, taubat nasuha, ahli amal sedekah, ini yang bisa menghentikan murka Allah, tidak terbalaskan. Dia selamat, anak keturunannya selamat. Tetapi yang berpotensi anak keturunannya mendapatkan perlakuan yang serupa dengan kesalahan orang tuanya, itu bukan dosa turunan ya, tapi sebagai sanksi teguran pada orang tuanya. Hati-hati ketika seseorang berbuat salah, belum sempat bertaubat, belum sempat minta maaf, akan menimpa kepada anak keturunannya, keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa kekuatan rahasia sedekah tadfa'ul bala di situ contohnya. Kadang anak sakit, ini kan kasihan, tidak punya dosa, kenapa dia sakit menderita? Boleh jadi kesalahan orang tuanya. Allah menegur melalui cara bagaimana orang tuanya ini tersadarkan, atau ketika dia susah dosa-dosanya terhapuskan. Ada teman saya, dia bekerja di suatu instansi yang terkait dengan riba, praktek riba. Jadi semacam memberikan pinjaman tetapi kemudian berlipat. Suatu ketika ada orang ya, datang ke kantor, dibantu administrasi semuanya, selesai dia ngasih amplop, terima kasih. Loh, enggak, ini kita enggak nerima seperti ini, enggak, ini amplop sebagai ungkapan terima kasih. Diambil. Allahu Akbar. Terjadi anak perempuannya sakit, dan sakit ini tidak pernah menimpa sebelumnya, penyakit yang pertama kali. Aneh. Begitu dirawat, dibawa ke dokter, kemudian biaya apotek, total biaya yang digunakan persis dengan isi amplop ini. Katakanlah amplopnya misal 500.000, dia biaya rawat anaknya ini, obat dan semacamnya 500.000. Langsung ditegur kontan oleh Allah. Boleh jadi itu bentuk kasih sayang Allah agar terhapus dosanya di dunia. Kalau tidak, bagaimana ketika nanti menjadi beban di akhirat? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hati-hati, ihtiyat, dan selamat, anak keturunan kita selamat, menjadi orang yang termotivasi untuk sedekah dengan berbagai cara ya. Tidak harus dengan memberikan sepeser rupiah, tetapi dengan tenaga, pikiran, aktivitas, ucapan yang baik, setidaknya diam, tidak berbuat keburukan, itu adalah sedekah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.